Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Supandi ingin mempresentasikan sebuah makalah tentang observasi, yang mana hal ini akan dijelaskan oleh saudara Rokib dan Fauzul Adim. Kepada pemateri untuk dipersilahkan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Konseling merupakan suatu layanan yang diberikan klien dilakukan dengan tatap muka konselor dengan klien, dan konselor melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konseling agar dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi klien. Jadi, bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada seseorang ataupun peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagaimana mengembangkan potensi tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dialaminya, serta dapat berkembang secara optimal. Layanan bimbingan konseling di SD sebenarnya sama pentingnya dengan layanan BK di sekolah menengah. Sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik agar bisa berkembang sesuai bakat minat serta kemampuannya secara optimal, serta dapat mencegah terjadinya masalah yang mungkin akan muncul pada peserta didik. Adanya BK di SD bukan berarti sekedar ikut-ikutan saja. Keberadaan BK di lingkungan SD juga dibutuhkan, sebab banyak perilaku bermasalah muncul pada peserta didik ketika dewasa yang disebabkan oleh masa lalu di waktu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa awal anak telah kecolongan dalam hal tindakan pencegahan terhadap munculnya perilaku bermasalah di masa depan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasikan pemberlakuan bimbingan konseling yang diterapkan di SD 05 Anjungan guna mengetahui apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk media pembelajaran dan bahan ajar bagi setiap sekolah yang ingin menerapkan bimbingan konseling di sekolah, khususnya bagi siswa yang sedang mengalami penyimpangan baik di dunia pendidikan dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Pedoman dan hasil wawancara. A. Apakah ada jam mata pelajaran BK di dalam kelas? Jawaban: BK di sekolah itu tetap diadakan karena BK sangatlah penting bagi siswa. Karena begini, terkadang siswa itu kurang semangat atau sebagainya. Jadi, di dalam BK dapat diartikan sebagai memberikan semangat atau memberikan kaidah-kaidah. Jadi, sangatlah penting BK itu diadakan di setiap sekolah. B. Apakah ada pembagian dalam mengajar BK di dalam masing-masing kelas? Jawaban: ada. Karena begini, kalau semisalnya semua siswa di sekolah itu di jam yang sama untuk diadakan BK, menurut saya itu kurang efisien. Artinya siswa itu ramai, jadi guru itu susah untuk memantau peserta didik. Jadi diadakanlah secara per kelas. Dengan begini siswa maupun guru dapat menerangkan atau mencermati pembelajaran disampaikan oleh guru. C. Kebanyakan siswa beranggapan bahwa BK itu tempatnya siswa bermasalah. Jadi bagaimana cara menghapus anggapan yang seperti itu? Jawaban: terkadang bagi yang beranggapan mengapa harus diadakan yang namanya BK, karena bimbingan konseling tersebut
bukanlah hanya untuk mereka yang bermasalah, akan tetapi untuk semuanya. Karena begini, mental siswa itu berbeda-beda. Nah, jadi dari anggapan bahwasanya BK itu tempatnya siswa yang bermasalah, solusinya adalah dari guru pembimbing. Bagaimana guru itu memberikan masukan atau motivasi kepada siswa itu tentang anggapan mereka yang salah. Dari observasi dan wawancara yang telah kami lakukan bersama Kepala Sekolah SDN 05 Anjungan, kami menyimpulkan bahwa bimbingan konseling di sekolah tersebut masih diadakan seperti sekolah lain pada umumnya. Fungsi BK di sekolah ini sangat penting karena dianggap sebagai pengontrol perilaku siswa di sekolah. Yang dapat kelompok kami jelaskan atau dipaparkan, dan saya akan menyimpulkan, bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada seorang klien atau peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang memiliki pengetahuan bagaimana mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta dapat berkembang secara optimal. Layanan BK di SD sebenarnya sama pentingnya dengan layanan BK di sekolah menengah. Sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik agar bisa berkembang sesuai bakat, minat, serta kemampuan secara optimal, serta dapat mencegah terjadinya masalah yang mungkin akan muncul pada peserta didik. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan pada pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya dari kami dari kelompok 6 ingin menutup pemakalah atau pemateri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.